Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini kita akan membahas masalah kesehatan. Gitu. Orang bilang mensana in corpore sano ya. Biar orang di sana kita tetap di sono. Kali ini kita juga menghadirkan salah satu sosok yang sangat berperan di Wonosobo, terutama di bidang kesehatan, yaitu Bapak Dokter Danang. Siapa? Danang. Ya, gitu aja lah. Gitu aja ya. Tapi saya lihat ada. Ya, ini kayaknya ada terah dari Surakarta atau Jakarta. Danang mungkin bisa mengenalkan diri dulu, Mas. Ya. Ya, saya orang kenalnya Danang ya, saya kira sudah cukup ya. Yang penting saya itu biasa dipanggil Noleh, Mas. Noleh? Iya, kalau dipanggil Noleh, Mas. Oh, pastilah itu semua orang, apalagi di Jawa ya. Nah, iya, jadi itulah mungkin yang cukup orang kenal saya. Kalau nama yang panjang-panjang ya banyak lah. Itu kan Mas, orang itu kan pengen tahu ya. Intinya pengen tahu Pak. Dokter Danang kita kok Dokter Danang, tapi kan mesti aneh terusannya lah. Justru terusannya itu orang ngerti. Iya, ini kan nama saya itu kan sebetulnya nama yang diberikan orang tua sebagai monumen. Jadi bapak saya itu asli Keraton Jogja lah, ibu saya dari Malang. Nah, tempat kelahirannya ibu saya itu namanya sebuah desa yang sekarang lagi meroket wisatanya, yaitu Desa Sanankerto, yang ada wisata bonbring dan macam-macam. Nah, karena saya lahir karena ibu yang berasal dari sana, maka namanya saya Danang Sananto Sasongko. Jadi Danang Soko Sanankerto, gitu Pak. Namanya gitu aja. Gitu ya. Berarti misalkan sastra mulia gitu, akan mulia gitu ya. Iya, itu. Ya, ini Mas Danang ini apa ya, sebagai kepala rumah sakit Seconegoro ya. Ya, itu kata orang. Kata orang gitu. Nek kata saya sendiri, saya kepala pelayan, Pak. Oh gitu. Karena jenengan di ruangan saya nggak ada nama kepala rumah sakit atau direktur, tidak ada, Pak. Ruangan saya sebenarnya kepala pelayan, Pak. Wah. Karena pekerjaan kami melayani. Melayani, wah itu keren. Jadi apa filosofinya itu sudah. Kepala pelayan, ya saya. Filosofi luar biasa sekali memang. Mungkin perjalanan Mas Danang dari dulu kok katakan tahun 2007 ya masuk Wonosobo ya, gimana? Saya masuk di sini tahun 2002, Pak. Oh 2002 malah. Salah ini. Sing bener 2002 mulai terdampar ke RSU dan sebagainya sampai tahun 2007 akhir apa 2008 ya. Saya mulai beredar. Ya. Ke Watu Malang, ke Wonosobo, ke Kertek, ke Kejajar, ke Wonosobo lagi, terus kembali lagi ke rumah sakit, mungkin dipandang sakit gitu ya. Masuk rumah sakit gitu. Tapi mulai berkarir sebagai pelayan ya masyarakat berkaitan dengan kesehatan itu mulai sejak tahun berapa? 2000 berapa? 2019 atau? Ya 2000 itulah, di awal-awal kan saya PTT di Magelang. Salaman tempatnya, terus ya merangkak pernah di Jakarta dan sebagainya lah. Pada umumnya pegawai anyaran gimana coba? Pegawai anyaran itu memiliki ya, iya. Ini dengan proses itu Amrut itu berkarya, karyanya itu gemilang. Iya, termasuk ya 98 sudah ikut berkarya di Jakarta. Yes, berarti ikut pas ada ikut dikejar-kejar. Ikut jadi buronan saya. Saking ngaku loh. Dari dulu udah ketahuan, Pak. Ketahuan ya itu ya. Tapi cuman enggak ya gitu kan idealis. Enggak katut hilang aja. Kalau dulu memang waduh gawat juga. Waktu itu saya juga sempat meliput di Jakarta juga. Seperti itu. Biasa Mas, mungkin gimana sih mengelola sebuah rumah sakit ibaratnya itu melayani masyarakat yang membutuhkan, itu ada cara-cara khusus nggak? Ini bukan kata saya ya, kata sebuah buku pengarang, saya lupa. Jadi di dunia ini
manajemen yang paling rumit dan kompleks itu hanya ada dua, Pak. Satu NASA, urusan ulang-alik itu, pokoknya urusan antariksa. Yang kedua hospital, rumah sakit. Itu paling kompleks. Kenapa itu? Ya di situ padat teknologi, padat SDM, padat masalah, padat karya, padat modal, padat konflik, dan seterusnya. Gak ada institusi yang sekompleks rumah sakit. Oh, berarti kalau yang lain kan itu ya sudah itu aja. Kalau rumah sakit segalanya ada. Jangan mau nanya apa tentang perencanaan yang hebat rumah sakit harus, karena itu pendapatan kita harus mencari pendanaan sendiri untuk membiayai, belum SDM-nya. Nah, SDM-nya bukan kaleng-kaleng, ya, mengumpulkan para tenaga ahli yang mempunyai otoritas sendiri-sendiri. Bagaimana agar mereka bisa bergerak dalam satu harmoni yang indah dalam memberikan pelayanan, itu unik sekali. Unik ya. Intinya bahwa manajemen memanage itu nggak gampang. Nah, jadi itu pertemuan manajemennya secara umum, manajemen ya pada umumnya, sama manajemen orang sakit harus ketemu di situ. Ahli manajemen setingkat siapalah yang top, belum tentu bisa di rumah sakit, karena mempertemukan manajemen tentang bagaimana mengelola orang sakit, ketemu sakitnya terurus dengan baik, pembiayaannya terukur dengan baik, sehingga bisa baik, sembuh, sehat, dan profit. Ya, sehat dan rekor. Waduh, tunggale ya. Tunggale. Atau yang dengan biaya tinggi, wah biaya dibandingkan dengan negara tetangga yang hebat itu. Ya kalau Anda mau pakai biaya ya sehebat kalau Anda ke sana, ya kita lebih bisa lagi. Nah itulah terobosan. Nah karena yang dikelola adalah rumah sakit pemerintah, yang salah satu tugas pokok dan intinya adalah memberikan layanan dasar terhadap masyarakat. Jadi kita tidak asik bisnis tapi memberikan layanan. Maka di situ bagaimana pemerintah hadir di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam bidang, untuk rumah sakit tentu saja dalam bidang kuratif pelayanan. Nah itu dicoba buat terobosan yang ibaratnya orang sakit masuk ruang RSUD Wonosobo rampung lah, jangan nambah masalah. Misal gini, sekarang kan rata-rata masyarakat sudah punya BPJS ya. Betul. Yang nggak punya itu risiko dewi, Pak. Yang miskin sudah dibayari, yang lainnya pekerja ya ada yang bayari dan sebagainya. Berarti kan bebas ini, gratis ya. Ya. Tapi dari proses berpikir di situ ini saya ngasih contoh satu aja ya. Nah, orang sakit yang miskin dalam tanda kutip itu tadi kan ya pasti keluarga miskin ya. Yang cari makan hari itu, dimakan hari itu, mungkin dimakan hari itu satu keluarga. Kalau yang sakit kepala keluarga. Nah, terus bagaimana yang nungguin? Sakitnya nggak bayar, tapi dia untuk makan sehari-hari gimana? Jangan sampai nanti dia yang sakit sehat, yang nungguin jadi masuk angin, kurang makan, udah nggak tidur, nggak makan dan sebagainya. Makanya kemarin kita membuat terobosan ya, yang alhamdulillah sudah di launching oleh Pak Bupati. Kita memberikan makanan, ya pokoknya makanan wareg, sehat, bersih lah, sehari 3 kali untuk menunggu. Ini belum pernah ada ini. Oh, luar biasa. Sehingga rampung, nanti nek sakit ya, yang sakit ya kita harapkan sembuh, yang cuma nungguin ya jangan jadi sakit. Itu luar biasa sekali. Problemnya kan tidak cuma itu. Bagaimana selama ini orang mau ke rumah sakit susahnya minta ampun. Piye loro, tanya tanggone, golek Pak Petinggi, golek Pak Lurah, golek Pak Bau untuk nganter. Ya telepon rumah sakit aja nanti dijemput gratis. Oh, luar biasa. Jadi bingung lagi nanti pulangnya. Masyarakat yang sakit itu nggak usah bingung, terutama orang yang kurang mampu ya, tinggal kering rumah sakit. Kalau antar jemput orang mampu pun ya kalau gelem telepon ya udah dijemput, Pak. Tapi izin, Pak. Tapi izin. Saya kan tidak mensyaratkan izin, Pak. Demikian juga pulangnya, Pak. Itu ya. Sudah sembuh, sudah boleh pulang, kadang problem lagi. Piye ya ngojek neng Wadas Lintang ya larang, wong iki sra kerja, monggo Pak diantar free gratis. Dirampung. Ya. Jadi urusannya tinggal karo Tuhan tuh. Betul. Kita berikhtiar maksimal, sembuh dan tidaknya bukan saya, bukan kami para dokter, karena kami hanya bisa menjanjikan, mengupayakan penanganan yang optimal, sembuh dan wong kadang sudah Tuhan mau sembuh
ya di rumah saja minum air putih ya sembuh. Gitu. Kalau mau sakit terus mau dibawa sampai ke kutub sana ya sakit. Jadi kita hanya berusaha secara optimal, semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan ilmu pengetahuan tentang pengobatan. Nah, yang lain-lain tentu saja kita peningkatan diri dari dalam. Seperti kita ketahui rumah sakit ini kan alat kesehatannya kita terus berbenah yang canggih-canggih kan kita ya mungkin lumayan. Tapi mungkin gimana ya? Kalau tadi kaitannya bukan hanya bisnis tapi bagaimana investasi dari alat-alat itu apakah mungkin tidak memberatkan bagi pasien itu? Begini, ada memang beberapa alat-alat besar itu yang memang kita beli memang tidak untuk break even point. Oh gitu. Nggak mungkin Pak break even point. Misalnya beli alat MRI harga 23 miliar tapi nggak rugi. Kalau dibeli alat itu nanti tarifnya berapa, sementara tarif BP misal dari asuransinya cuma ngasih sekali periksa cuma ngasih 1 juta, padahal alatnya 23 miliar, pemeliharaannya bagaimana? Ya kalau hitung-hitungannya gitu nggak akan ketemu. Tetapi kan kita buffernya pemerintah di Kabupaten Wonosobo memang kita murah untuk itu, sehingga nanti rumah sakit mana-mana yang swasta kalau membutuhkan pemeriksaan itu silakan ke RSU, dia nggak akan rugi, masih ada untung karena kita juga nggak ngambil besar. Kenapa? Nanti kalau ya rugi. Saat ini misal orang itu ditolong dengan alat-alat kita yang harganya sampai setinggi itu kan mahal nih, tapi sudah diselamat. Saya tak tanyakan, misal dengan saya mempunyai alat yang seharga itu, Pak, seorang itu bisa ditangani dengan cepat dan baik dan sembuh, terselamatkan. Misal orang 10 aja, mau 10 kira-kira regane piro, Pak? Nah, ini kunjuk mengke ditemokke karo harga barang alat itu tadi. Kira-kira sih untung nomor rugi. Wah. Ini luar biasa. Nah, masalah belinya bagaimana ya tentu saja dengan kita kan rumah sakit pemerintah, strategi kita. Bagaimana bisa mendapatkan dana-dana untuk membelikan itu yang dikembalikan ke masyarakat. Nah, itu strateginya bagaimana itu. Wah, ini rahasia dapur. Ilmu yang mahal ini, yang tidak yakin lah. Yakin, makanya apapun kita harus yakin ya. Yakin lah. Ada barang siapa yang hidupnya untuk memikirkan orang lain, jangan khawatir, tidak dipikirkan. Nanti Tuhan sendiri yang akan memikirkan. Aman. Nggak beda seseorang ketika dia sudah mencapai tataran profesional tuh nggak akan takut mati kelaparan ya, Mas. Ibarat kata seperti itu. Lu mati itu nggak bisa karena kelaparan loh, Pak. Enggak ya? Nggak bisa. Orang mati itu hanya karena dicabut nyawanya, Pak. Nggak ada orang kelaparan mati. Ya, luar biasa masalah ini, polanya ini strategi. Iya. Keren sekali. Ide apa sih Mas ide apa yang muncul dia bisa terlaksana sebuah program yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, memberikan makan. Ini kan sudah suatu produk lama sebenarnya dari Rumah Sakit Sutonegoro sendiri. Sebelum saya masuk di situ sebetulnya kan sudah ada produk yang tinggal ngegas saja. Produknya di situ adalah rumah sakit nyebut merek ya, Rasa Toyota. Kenapa kok Rasa Toyota? Inovasi tiada henti. Tapi inovasi ada yang reborn. Makanya karena inovasi jadi setiap tahun ini inovasi kita itu yang membuat membuat pabrik inovasi ini kita juara dunia loh itu. Sampai ke Asia Oceania kita atasnya rumah sakit yang pucuk gunung gitu, Pak. Mewakili Indonesia di kancah Asia dan menang sisan. Wah, keren. Ini itu prestasi yang luar biasa juga. Ya, seperti itu ya biasalah. Rumah sakit kan dompet dukun. Nek tanggane ora patek memuji nek mau atuh-atuh. Kadang kita iki nggih. Banyu wis ning obat ora percaya. Nggih, orang lain nyatanya ya dari situ itulah produk-produk inovasi kita selalu bergulir, Pak. Banyak ini si Jago baru muncul lagi ini nanti mewakili Wonosobo ke kancah nasional. Si Jago itu ambulan jemput tapi yang khusus untuk emergensi. Emergensi dalam artian misal ini aku dijemput orang di pelosok sana gitu ya. Sakitnya gimana? Telepon, video call atau kalau ada yang oh ya jadi semenjak dia bisa menghubungi kami sudah dipandu cara
Cara penanganan di awal sambil ambulan kita lari sudah membawa obat sesuai dengan yang kita lihat. Sambil kita mencari tenaga kesehatan yang di sekitar rumahnya mereka. Kita punya database tenaga kesehatan, kita hubungi, suruh mendekat dulu untuk bantu, tolong dulu, baru kita nanti ketemu. Atau kalau ada puskesmas terdekat ya misal mereka kurang kan bisa dipandu, karena tim kami terkonek dengan dokter-dokter spesialis. Jadi sejak awal sudah jangan dikasih minum, misal jangan agak diangkat kepalanya dan sebagainya dan sebagainya. Istilahnya penanganan pertama Ya. Supaya nggak salah gitu ya. Kadang-kadang yang membunuh itu penanganan pertamanya karena tidak tahu. Angin duduk serangan jantung, awake dingin anyep kabeh, apa yang biasa dilakukan? Dikeroki, bablas. Kerja jantung berat, pembuluh darahnya malah ditekan, semakin berat dada. Nah, misal seperti itu. Iya. Nah, penanganan pertama itu yang paling Kecelakaan, saking apik hati orang Indonesia ya. roti gotong Kayak ngombe, wis ya. tersedak. Atau ternyata patah tulang sekitar leher, diangkat, klek. Nah, Jenisnya sehat tapi malah tadi ya tapi nggak salah, mereka niatnya karena rasa sosial kita itu alhamdulillah di Indonesia itu masih luar biasa. Orang selalu berebut peran ketika ada suatu masalah sosial di lingkungan, misal ada kebanjiran, ada gempa, semua orang akan terlibat di depan. Itu ya ini warisan leluhur kita yang masih bertahan dan harus dipertahankan ya. tapi lebih Tentang edukasinya. Nah, kita ada tim edukasi keliling kemana, bagaimana penanganan bencana, bagaimana bahkan sampai pemulasaran jenazah, tim kita keliling ke desa-desa, kampung-kampung yang membutuhkan bagaimana pengelolaan jenazah yang infeksi mungkin ya, supaya tidak menulari lingkungannya dan sebagainya. Ada berapa tim mas untuk keliling gitu mas? Oh, kalau tim intinya sih satu, masing-masing ini kan ini kalau kami terbatas kan nanti dijadwal siapa yang butuh satu kelompok. Nanti kelompok yang sudah terlatih kan bisa di sekitarnya ngajari. Iya. Gedok tular ya. Yes. Tular ibaratnya gitu. Ya kita ya semuanya lah nanti penataan semua yang ada di sekitar rumah sakit harus ikut merasakan adanya rumah sakit, kaki 5 gitu mau kita tata juga agar rapi, agar bersih dan sebagainya. Makan minum rumah sakit kita libatkan lingkungan supaya ya merasa memiliki juga ya. Oke, mungkin ada hal lain mas mungkin yang mau disampaikan ke masyarakat barangkali apa ya kaitannya dengan ya mungkin yang jelas pelayanan ya, tapi mungkin yang paling apa ya kalau edukasi di awal pelayanan sebenarnya rumah sakit kita ini kan sudah lumayan lah bagi yang sudah paham teknologi, bisa melalui pendaftaran elektronik dari rumah online, datang sendiri, urus sendiri, bisa dengan touchscreen di depan, nggak perlu ngantri dan sebagainya. Jam berapa nanti bisa terlayani, sudah bisa dilihat ya. Kita perbaikan sana sini SDM, kita nambah terus layanan itu. Misal ada klinik nyeri kita itu kan di Jawa Tengah cuma ada 3 ini. Semarang, Banyumas, barusan ada Temanggung sama kita. itu apa itu mas? Ya klinik nyeri untuk mengatasi segala macam rasa nyeri dengan alat-alat dan tenaga ahli yang khusus, dokter spesialis sekolahin lagi ya, gitu. Dan dokter-dokter kami juga ambil sub spesialis, jadi tidak sekedar ya, dulu kan adanya ya seman itu sekolah lagi mereka sub. Dokter anak sub spesialis apa, perinatologi, apa ya kita support kok yang mau maju kita support. Kalau yang nggak mau maju, kalau yang nggak mau maju, ya jaga gawang, ya sama kiper nanti. Gitu. Iya, memang saya lihat juga banyak perbedaan ya dari sekian tahun lalu dengan sekarang setelah. Yang penting itu kan gini, ekosistemnya yang kita benahi. Kalau ekosistem lingkungannya itu kita benahi, akhirnya semua yang ada di situ ya akan berubah dengan sendirinya tanpa disuruh. Karena kalau tidak mengikuti ekosistem yang bagus itu ya nanti tersingkirkan sendirinya. Seleksi alam ya orang ya, dan ini
alam yang kita benahi ini kan tidak menjadikan alam yang lebih buruk, tapi lebih nyaman sebetulnya. Kalau diikuti iramanya pasti lebih nyaman. Bukan kok nek diikuti cuma tambah kesel sengsara, enggak, ini lebih sejahtera lah jamin. Iya, mudah-mudahan Semuanya. Iya. Mungkin ada pesan Mas untuk masyarakat kaitannya dengan apa namanya pelayanan jalan, Mas Danang apa? Ya kalau mau Masyarakat mau informasi kita hotline-nya buka 24 jam. Ya di nomor yang itu 0286 321 9191. Tapi kan bisa kalau yang pendek pakai 119. Misalkan nanti koneknya ke operator yang ada di Dinkes, minta disambungkan dong dengan RSU misal gitu. Ya kita bisa hotline nanya-nanya tentang apa saja, tentang layanan, tentang ini, tentang jemput dan sebagainya. Kalau sekarang dokter spesialis yang melayani di sini berapa banyak Mas? Ini ada 36. Oh 36 ya? Iya. Kalau sebelum Mas Danang berapa? Ya dulu kan dokter satu-satu semua ya, sekarang kan dokter penyakit dalam aja udah banyak, dokter kandungan aja banyak, yang putri ada, ya, dokter bedah banyak, dokter ortopedi ada, dokter jantung ada, paru ada, anestesi ada, saraf, THT, mata. Mas, mungkin Mas untuk Jiwa. sendiri apa? Ada nggak sih keterlambatan misalkan untuk penggantian untuk rumah sakit? Kadang-kadang kan dulu Ya, itu ada yang namanya rumah sakit krisis ya. Ya itu lagu yang sudah lama ya. Tapi kan itu kan pihak ketiga, maksudnya rekanan kita. Tapi kan bagaimana rumah sakit itu harus bisa bertahan survival, ya tergantung manajemennya. Ya alhamdulillah Wonosobo ketika di sana sini dengan dengar seperti itu kita enggak masalah. Ada skema-skema yang kita bisa survive tanpa tidak punya duit untuk bayar karyawan, untuk beli obat dan sebagainya ya. Sampai sekarang ya masih aman karena saya ya itu atur lah ya kita. Nanti kalau cerita dapur saya ini jadi kuliah ekonomi. Enggak, tapi minimal dengan adanya kita ngobrol kayak gini bisa juga memberikan informasi, edukasi bagi masyarakat bagaimana sih untuk menjaga kesehatan atau bagaimana cara mereka untuk perawatan yang baik, kemudian merasakan pelayanan dari rumah sakit kita itu seperti apa gitu. Nah ya, jadi kadang-kadang kan karena nggak berani, sungkan dan sebagainya, tapi merasa tidak puas tentang pelayanan karena mungkin asumsi yang diterima A, tetapi yang diterima kok B, yang dirasakan. Padahal yang B ini sebenarnya yang benar. Wah kok ini. Ya kalau ada semangat, hanya kalau sungkan, saya terbuka 24 jam. Nanti tim humas saya juga bisa komplain lewat WA. Kalau nanti di WA di jawaban kita kurang puas, tim kami siap kok datang ke rumah untuk ya ngobrol. Yang dimaksud terus pundi, kirangin nopo, bisa kita jelaskan. Kita punya tim untuk itu. Luar biasa sekali Pak. Jadi kalau Anda kecewa dengan pelayanan dari rumah sakit kita ini bisa langsung ya. Jadi gini ya, kita cuma masalah waktu untuk penyelesaian masalah. Tetapi niat, sumber daya dan sebagainya sudah kita siapkan untuk terukur, untuk bagus. Misal kenapa saya bilang butuh waktu? Ya misal bangun saja kan begitu. Ini saya berbenah, saya mulai dari kelas 3 Pak, bukan dari VIP. Kelas 3 sih sudah. Jadi bagaimana saya membuat ruang yang dulu dibilang kelas 3, kelas paling bawah ya. Itu nanti dilihat sendiri. Siap. Sudah nggak perlu nanti di kelas 3-nya RSU kok mbak kloso, buat apa? Sudah saya sediakan masing-masing penunggu pasien itu satu sofa yang bawahnya bisa buat lemari, atasnya buat tidur, sekatnya tidak pakai sekedar korden tapi sekat yang privasi kita hargai dan bagus. Nah, cuma lantainya belum diganti granit nih. Ya bukan karena nunggu tukangnya gantian Pak. Kalau ada tukang yang gerak cepat ya monggo. Tapi kan ngerjain rumah sakit kan nggak bisa dikosongkan gitu. Satu selesai geser, balik sana geser. Bukan bantu Bondowoso ya Mas ya? Ya karpe gitu ya saya. Ya karpe gitu, tetapi ya gimana proses masang semennya harus kering dulu kan gitu.
Sini ya bagaimana nih ya kita berbenah mumpung bisa, misal bagaimana nih kan ruangannya sempit, tanah kan permasalahan di Wonosobo itu tanah. Betul. Sonogoro itu kan hanya punya 12.000 meter ya, jauh dari standar rumah sakit yang layak. Jadi kita boros di ongkos naik turun. Ya mau nggak mau berkembang naik turun. Terus gimana nih pasien kelas 2 ke lewat lift, kok sumpah gentenan, apalagi musim corona dan seterusnya. Ya kemarin kita pasang eskalator ya. Keren. Ya mungkin pertama ya ya karena dulang anak munggah medun ya boleh lah situ. Ya intinya bahwa untuk pembenahan memberikan pelayanan pada masyarakat itu sudah maksimal ya Mas. Ya obat kemarin saya mikir juga antrinya kok naik obat terlalu lama, coba kerjasama dengan pos, tinggal nanti dimasukkan di situ nanti diantar. Tapi ya, respon masyarakat ternyata kurang, maksudnya kurang itu fasilitas itu nggak dipakai, ya kan kasihan kantor posnya. Maksud saya tinggal diledakkan resep di situ nanti diantar ke rumah gitu loh. Tapi responnya kurang, ya sudah lebih senang mantap di situ. Iya, memang kadang-kadang orang berobat itu juga butuh kemantapan ya Mas. Maksudnya mantap nungguin. Mantap. Tapi kita ada kok semua itu, tapi bagaimanapun juga tetap ada suatu standar Pak. Betul. Jadi untuk di apotek itu semenjak resep digeledakan nggak boleh lebih dari 30 menit harus selesai. Itu sudah SOP. SOP ya. Ya, pendaftaran sekian menit SOP. Terus kita punya SOP. Kalau lama ya mungkin yang tidak kayak waktu mubeng, tapi SOP kita ada. Ya, jadi ibaratnya mudah-mudahan aja dengan fasilitas dan pelayanan dari SDM Smart ya, bisa memberikan manfaat. Ya, pokoknya tren-tren di dunia medis kita sudah berlari ke sana semua. Misal melahirkan tanpa rasa sakit. Wah. Dengan sistem ERA. Jadi yang ada di kota-kota besar di Wonosobo bisa di RSUD. Makanya itu nggak usah jauh-jauh lah, kita punya rumah sakit yang Tapi ini sudah. punya tuman Pak melahirkan kita orang. Tapi enggak lah, itu kan ada batasannya. Enak sih enak ya, cuman ya bebannya ke depan ini ya. Jadi saya berharap juga masyarakat, karena di Wonosobo kita ini sudah ada rumah sakit dengan fasilitas yang begitu canggihnya, kemudian SDM-nya juga dokter spesialisnya juga banyak. Jadi ngapain sih kita mau ke luar kota ya nambah-nambah. Oke, Mas Danang, mungkin perbincangan kita hari Siap. ini, saya berharap Mas Danang bisa memberikan sedikitlah apa yang diharapkan masyarakat untuk pelayanan tadi Mas. Monggo. Jadi untuk masyarakat Wonosobo, misal ada masukan dan sebagainya, kami menerima. Dan jangan takut bertanya tentang pelayanan ya, karena orang awam itu kan ya sepertinya sakit minta tolong pasrah bongkoan, konsultasilah ke kami ada humas, ada bisa panjenengan konsultasi ke kami agar misalnya panjenengan sakit tidak parkir di tempat yang salah, walaupun di tempat yang salah itu tetap dilayani. Ya, Betul. nah, nanti saya jelaskan ini bagaimana tapi off air. Jadi konsultasilah agar panjenengan mendapatkan tempat pelayanan yang benar, optimal dan seterusnya. Jadi intinya bahwa mari kita kita menjaga kesehatan diri kita juga, kemudian bagaimana kita membangun Wonosobo ini dengan profesi masing-masing dengan badan yang sehat agar menjadi Wonosobo yang main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih Pak Danang.